Selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo. Dan gua Faris. Kali ini gak ada Fedrian ya. Gila, substitusi pemain bro. Substitusi gitu. Jadi ini akan ngebahas film ya. Kita akan bahas series apa ya? Gaji. Enggak. Yang tadinya underrated jadi overrated. Jadi Money overrated. Heist. Money Heist. La Casa de Papel. Akhirnya percintaan ini usai di season 5 akhirnya loh. part 2. Dan kita akan review bareng-bareng. Kira-kira masih ada gak sih adegan zero logicnya gitu. Yoi, pasti ada sih. Asik. Percintaannya yang gak masuk akal terkadang. Kayaknya itu menjadi khasnya Money Heist tuh zero logic kan. Oh iya. Tapi ini kita akan bahas karena mungkin ada banyak banget orang yang bilang bagus banget gitu. Emang iya. Banyak temen gue tuh yang bilang kayak gila bagus banget Money Heist gitu ya. Gue yang kayak ini gue nonton udah ketiduran 4 kali dan gue nonton ini untuk gue maki-maki aja kayaknya nih. Tapi kita akan bahas bareng-bareng lah, ada positif dan negatifnya tentunya ya untuk film Money Heist ini. Dan kalau kayak gitu langsung aja pasang kacamata konspirasinya, tetap open minded, balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Oke, apa kabar para pendengar? Semoga masih sehat-sehat selalu. Kita akan bahas Money Heist dulu nih. Money Heist tahun 2017 jadi film yang bisa dibilang perampokan terbaik lah season 1 season 2-nya ya. Iya, betul. Itu 2017 tuh, inget banget gua. 2017 ke 2000. Udah lama juga ya ternyata ya. Udah lama gitu, dan akhirnya selesai sekarang di tahun 2021 gitu, dimana season 2 kan udah mengakhiri dan katanya sih emang udah selesai harusnya season 2 gitu, tapi berlanjut lah ke season 3 dan 5. Kalau kayak gitu, ini by the way ini akan spoiler ya gitu. Jadi untuk yang komen kemarin kayak anjing katanya, yang bilang lu review spoiler katanya. Maaf, itu salah gue juga, lupa ngasih tahu juga kalau seandainya cukup spoiler ya. Ntar gitu. Gimana untuk endingnya? Nih jangan spoiler dulu nih, gue cuma pengen tahu reaksi lu aja. biasa aja sih sebenarnya. Biasa aja. Tapi sebenarnya gue kan kalau yang part sebelumnya ya, yang part 5 apa sih? Gue jadi bingung ngeklasifikasiin seasonnya mereka. Part 5 yang part pertama. Iya, season 5. Iya. Season 5 part 1 ya. Iya, yang itulah. Yang itu tuh hype-nya tuh kayak kerasa gitu di sosmed. Dapet Meskipun gue emang udah gak terlalu suka gitu ya. Cuma kerasa gitu hype-nya, orang-orangnya masih pada nontonin. Terus juga marketingnya masih pada gacor gitulah dari Netflix juga kayak Money Heist drop. Yang part 2 ini bahkan gue gak tahu ini filmnya udah rilis. Seriesnya udah rilis gitu yang lanjutannya. Dan gue kan emang nanya gitu, emang Money Heist sudah keluar? Karena kan waktu itu Bimo bilang kan minggu depan review Money Heist gitu. Terus gue sampai nanya, emang udah keluar? Gue kira masih kayak beberapa bulan lagi gitu. Iya. Itu udah keluar dan ya biasa aja sih pas ditonton juga. Kalau dibandingin sama season 1 yang gue cintai gitu ya. Iya benar. Yang di dalam banknya itu konfliknya segala macam semuanya hilang gitu. Yang di dalam bank tuh udah nggak di apa ya, pokoknya inti masalahnya tuh sekarang yang diceritain tuh yang lagi di luar gitu sih. Iya. Yang gue dapet. Gue untuk yang season 5 part 2 ini gue juga ngerasa kayaknya entah bad marketing atau kesalahan marketing atau ketutup sama film-film besar di bulan Desember ini. Itu gue nggak tahu ya gitu. Tapi bener gue setuju sama Faris, hype-nya itu drop gitu. Dan menurut gue bad decision juga sih untuk dia mecah 2 part yang tadinya mau nimbulin 2 hype yang tinggi tapi malah drop gitu. Dan gue pribadi ya mungkin sedikit beda sama Faris gitu. Gue udah capek sebenarnya nonton Money Heist. Udah males gitu ya, udah ngikutinnya. Karena gue udah ketidur. Ini kalau nggak karena gue tuntutan review, gue gak bakal nonton. Sama. Sebenarnya dari part kemarin juga kalau kita nggak review gue nggak bakal nonton. Iya. Dan by the way Fedian gak ikut karena nggak nonton. jadi dia cuma duduk kayak itu di depan gue sekarang. Nah part 2 ini menurut gue ya bener, gue setuju sama Faris sih. Biasa aja tuh dalam arti ya udah gitu, udah layaknya Money Heist yang gue kurang suka gitu. Tapi untuk penutupnya untuk part 2 kalau dibandingin sama part 1-nya season 5 cukup baik lah. Menutupnya dia nyari aman menurut gue pribadi. Kayak ya udah ngulangin format yang sama,
nggak ada hal yang spesial, nggak ada hal yang baru, ditutup dengan layaknya perampokan yang happy ending aja. Kalau gue pribadi. Cuma gue tapi lebih ngerasa tuh part yang kemarin nggak tahu kenapa lumayan lebih seru lah. Oh iya. Menurut gue ya. Karena setiap ending tuh kayak ada sedikit rasa penasaran gitu. Aduh kenapa nih? Kalau yang ini gue bener-bener malas aja gitu kayak next. Iya. Kalau yang kemarin tuh masih ada sedikit rasa penasaran dan seru sih sebenarnya, karena kan kalau yang kemarin ada kayak task force-nya juga kan tuh yang deploy buat nyerang mereka semua, dan itu lumayan menarik meskipun agak mengecewakan juga kan ujung-ujungnya. Cuma masih ada rasa serunya lah gitu. Yang di sini gue nggak terlalu sih sebenarnya. Iya benar sih ya, mungkin intensinya udah turun sih. Sekarang menurut gue intensinya tuh lebih ke profesor, lebih di luar bank, di mana profesor yang coba nyari plan-plan unik gitu ya, plan-plan baru untuk mengatasi semua masalahnya gitu. Oke lah ya, kalau untuk ending menurut gue juga setuju, biasa aja. Mungkin kita akan beralih ya, kalau dari gue pribadi untuk yang part 5 ini, karakter yang gue suka di part 1 Denver dihancurkan di part 2 ini. Kayak anjing lu. Apa ya maksudnya? Kenapa sih? Udah dapet gitu love interestnya si Monica, kenapa harus dikasih Manila terus spoiler. Gak apa-apa lah, udah gue mau marah-marah nih gue. Pasti udah pada nonton lah ya. Iyalah ya. Ya pokoknya intinya kan dari dulu udah dibikin sedemikian rupa ya, dari season 1 sama Monica gitu, kayak ketemu dan cinta dan Stockholm Syndrome gitu, tapi ditongolin karakter Manila, dibikin ada apa ya, rasa suka gitulah, dan udah ciuman gitu. Terus habis itu udah nggak digubris lagi, udah dimaafin aja. Tapi itu hal tertolol sih. Maksud gue sumpah nih, kata-kata gue jadi kasar nih kalau udah kesel gue ya sama ini series ya. Jadi kayak maksud gue, men, ini fokusnya Tokyo tuh habis mati gitu. Kalau itu gue sebenarnya ada yang lebih kesel lagi sih, kalau setelah Tokyo mati joget. Iya, kenapa masih bisa seks, masih bisa stripping anjing. Striptease gila loh. Iya, gue masih bisa nari-nari. Tokyo habis mati loh. Gue di situ kesel banget sih. Maksud gue kayak, nyet, ini Tokyo habis mati gitu loh. Gue berharap part 2 tuh intensinya semakin tinggi gitu, semakin gila gitu. Ini malah disuguhi percintaan Manila dan Denver mencium gitu. Kayak dan yang anehnya lagi tuh abis itu masalah itu selesai gitu aja. Iya, masalah itu selesai begitu aja, dan Denver akhirnya having sex lagi sama Monica yang kayak, men, ini udah detik-detik terakhir gitu. Iya gak sih? Aneh sih. Maksudnya kalau gue perbandingin sama yang part 1 ya, adegan seks itu menurut gue yang di part 1 lebih ke lucu-lucuan sih. Iya. Anjing lagi ngerampok masa seksi. Lama-lama makin sini diulangin mulu jadi bosen aja. Iya. Masalahnya di having sex-nya tuh sampai ke gap sama siapa? Rachel ya? Rachel. Si itu yang sampai buka pintu tuh lama banget anjing di situ. Ngapain gitu? Makin kesini kayak seks mulu jadi kayak udah nggak lucu lagi gitu. Yang tadinya kayak lelucon seks lagi di dalam heist jadi kayak lama-lama makin goblok. Iya, menurut gue udah aneh sih. Itu udah yang dari Manila pun udah gaje sih menurut gue. Karena Manila tuh yang pertama ya karakter baru yang tiba-tiba muncul gitu. Di trade dia suka sama Denver gitu, tapi Denver ternyata punya hal lain gitu. Oke ya. Itu salah satu kesalahannya, dan kematian Tokyo pun Rio pun ikut bernyanyi. Ikut berjoget bersama gitu, kayak tidak ada sesuatu hal gitu loh yang terjadi sebelumnya gitu. Iya gak sih? Iya sih gitu. Bener. Dan gue mau nanya lagi nih terkait mungkin hal lain lagi nih ya. Detektif ceweknya tuh gimana? Siapa namanya? Alicia. Menurut gue format yang sama, itu yang pertama kita udah sebut ya, format yang sama, di mana si Rachel siapa namanya sih? Lupa dah. Rachelnya itu balik ikut si Hess-nya, ikut profesor. Alicia-nya pun begitu gitu. Padahal gue baru tahu background-nya Alicia tuh di mana dia nggak bisa senyum, dia nggak bisa nangis, seluruh hidupnya sampai dia hamil pun dia cuma ngejar profesor gitu. Dan at the end dia temennya profesor gitu. Gue berharap kayak lu tuh kayaknya salah satu orang yang keras kepala untuk nangkap profesor gitu. Lu lebih baik mati dibanding lu harus berkhianat gitu loh, maksud gue. Tadi gue pikir ya awalnya gitu. Dan apalagi gue oke lah kalau dia ngikut profesor karena dia emang pengen aman, pengen anaknya hidup gitu. Tapi nggak untuk nyari emasnya gitu. Iya. Kalau gue pribadi ya ngelihat karakter si Alicia ini, perubahannya
terkesan cepet aja gitu dan kayak biasa lagi dong. Make sense-nya dia bantuin profesor untuk bertahan hidupnya untuk dia bertahan lah ya. hidup aja gitu. Biar nggak ditangkap atau gimana. Jadi urusan emas harusnya bodo amat secara logika ya. Alicia, karakter Alicia ini. Gitu loh. Iya benar sih. Kalau selagi dia mau ngambil emas pun ya terpaksa lah gitu. Tapi ini kayak seneng aja. Iya, abis dimotivasiin aja. Iya anjir. Ketika lu hamil 9 bulan lu bisa nemuin gua. Lu bisa nemuin emas ini anjir, langsung semangat dia. Itu sih, padahal itu karakter yang gue suka loh dari background pertama kali dia muncul lagi hamil dan lain sebagainya. Karena kan gila. Apa ya? Beda lah sama Tamayo yang cupu anjir. Itu lebih kayak habis-habisan gitu, kayak kejam gitu loh ngejar profesor, mau diapain aja juga. Keren sih karakter Alicia-nya. Iya, gue untuk ya maksudnya Tamayo pun menurut gue untuk sebagai kolonel tuh terlalu emosional gitu. Yang gagal mulu. Kayak kita ngelihat dia tuh kayak ya lalu udah pasti kalah sama profesor gitu loh. Kalau lawan Alicia tuh gue ngerasa kayak masih dapet ada kan kejar-kejarannya gitu menurut gue. Ya cuma gimana ya, akhirnya menurut gue yang cukup menegangkan malah di dalam tuh, dimana pasukan khususnya tuh yang dia mau nyerang dari dalam tuh cukup bagus sih menurut gue di situ ya. Kayak gitu. Dan gimana menurut lu lagi? Gue sih ada perbandingan sama yang satu lagi sih ya. Yang gue paling suka sih unsur ini sih, kejar-kejaran cat and mouse-nya sebenarnya. Sebenarnya tuh Money Heist menurut gue ya yang bikin gue suka gitu, yang ngehook sama season 1-nya tuh apalagi. Ya gara-gara itu kejar-kejarannya cat and mouse-nya si Raquel sama profesor pertama kali. Iya. Karena kan emang dari awal tuh kita tahu gitu Money Heist kan bukan budgetnya yang gede banget ya. Iya benar. Jadi pasti actionnya minim gitu. Jadi yang ditonjolin bener-bener adu otak aja, kayak main catur gitu. Itu serunya. Cuma makin kesini tuh jadi fan service aja gitu. Iya benar. Jadi kayak karakternya dibikin ini cinta sama ini cinta sama ini, terus ada dramanya, ya gitu-gitu sih. Iya, dan akhirnya jadinya berubah percintaan yang ada di dalam perampokan gitu. Maksudnya yang terjadi jadi kayak drama romance sebenarnya, cuma backgroundnya aja perampokan gitu. Yes, iya setuju gue. Dan ini deh, ini salah satu hal yang krusial juga ya. Ini udah spoiler juga, nggak apa-apa. Dimana menurut lo endingnya itu gimana? Tiba-tiba itu anaknya Berlin masuk ikut dalam konflik tersebut ya. Itu agak out of nowhere. Gue sebenarnya paling nggak demen sih kayak gitu. Kayak tiba-tiba karakter dimasukin di satu season gitu, sebenarnya gue agak nggak suka sih kayak. Dan baru kayak Manila, terus tiba-tiba Berlin punya anak kan. Iya. Flashback yang di part sebelumnya itu kayak kemana aja lu nggak pernah cerita di season sebelumnya tiba-tiba punya anak gitu. Itu agak aneh sih. Dan pas gue nonton juga karakter siapa lagi nih anjir mau gangguin ceritanya, padahal udah episode 9 ya, episode 8 tuh. Udah mau di ending, mau ada di karakter baru dimasukin lagi ya. Iya. Itu kayak terus dan ujung-ujungnya pas dia dikasih surat sama profesor akhirnya malah senyum aja. Surat apa sih? Gue sejujurnya gue nggak tahu itu surat apa. Intinya sih kayaknya ngebahas tentang rencananya profesor. Pokoknya kayaknya ada hubungan gitu sih sama mereka berdua, kayak insight apa ya? Kayak pikiran mereka berdua lah tentang heist gold yang direncanain sama Berlin itu. Terus mungkin ketika anaknya baca pesannya si profesor, dia keinget zaman dulu ketika mereka bareng mungkin atau gimana. Iya, itu juga nggak jelas ya. Bagusnya. Cuma ya menurut gue itu gue setuju sih. Jadi benar fan service itunya kelihatan banget, dimana untuk menyelesaikan satu konflik dia tuh kayak terasa Money Heist ini adalah salah satu series yang nggak terencana sama sekali gitu. Kayak yaudah kita buat nih sistem berikutnya gimana ya cara nyelesain masalahnya. Udah gini aja deh. Gue bingung masukinnya karakter baru gitu. Karakter lama udah nggak bisa dimasukin gitu. Makanya dia jadi kayak nyari karakter apa lagi yang bisa kita masukin biar plotnya tetap jalan gitu. Iya. Dan ini lucu anjing, kesel juga nih gue. Tiba-tiba anaknya Berlin pacaran sama istrinya Berlin anjing. Ya kalau itu kan kelihatan ya dari part sebelumnya. Dari awal cuma kayak lu tiba-tiba jadi partner in crime gitu dan mencuri gitu loh. Kayak apaan sih gitu loh. Datang lagi satu hal ini. Meskipun karakter baru kayak si anaknya Berlin, terus ada pacarnya Tokyo tuh yang tiba-tiba datang. Itu kan ngeselin tuh dua. Yang gue suka sih sebenarnya ada kalau flashback masa kecilnya profesor sih. Itu sebenarnya yang gue masih suka tuh. Karena kan gue penasaran juga kan background dia kenapa dia pengen nyuri kan. Orang pintar tapi kenapa pengen nyuri. Dan akhirnya baru diceritain di sini. Ketahuan gitu
tentang bapaknya segala macem gitu lah. Nah itu hal bagus sih. Ya itu salah satu hal positif sih di Money Heist yang part 2 ini ya. Gue juga suka di situ, apalagi pas profesor datang naik mobil merah juga menurut gue enak aja gitu loh. Bagus aja gitu dilihatnya, kayak pinter dia untuk milih warna merah juga dengan mobil kodok gitu. Walaupun ada aneh sebenarnya, dia tahanan tingkat 1 tapi pas masuk tuh kayak nggak diborgol, nggak apa, dia masuk dengan santainya aja. Ya kan berhadapan dengan Tamayo, harusnya udah dipegang nih, udah didorong-dorong dia. Ya kayak gitu sih sebenarnya. Iya menarik ya. Untuk yang itu gue juga suka lah intinya ya. Iya. Tapi kalau actionnya kan juga nggak begitu banyak ya sebenarnya di sini ya. Nggak ada tembak-tembakan juga yang ini. Iya, yang ini nggak ada tembak-tembakan, udah kayak bener-bener ya mau kelarin aja, udah kayaknya di part 2 kayak pengen cepet-cepet kelar juga. Iya. Gak perlu part 2. Nambah-nambahin drama doang sih sebenarnya part ini. Iya. Kayaknya. Gitu, dan menurut gue ya bener sih, harusnya gak perlu 5 episode juga sebenarnya udah bisa selesai nih. Kayak terlalu banyak flashback dan lain sebagainya gitu. Dan ya untuk Money Heist part 5 season 5 part 2 ya udahlah, cukup, udah nggak perlu ada lagi. Iya sih. Udah ya. Ya tapi kalau dalam ini gue ya, dari sudut pandang gue emang Money Heist sudah habis di season 2 ya? Season 2 karena logiknya lu udah selesai nih, lu udah ngerampok bank, lu udah kaya banget gitu ya. Lu udah jadi buronan yang paling dicari, lu jadi hero untuk masyarakat, dan lu balik lagi karena hal kebodohan antara kedua orang bucin Rio dan Tokyo. Hal bodoh menurut gue tuh, hal bodoh, dan lu mau balik lagi gitu dengan atas nama solidaritas ya. Itu udah aneh bener, gitu menurut gue. Iya, pokoknya dari sudut pandang gue tuh Money Heist udah habis di season 2. Yang sisanya ini cuma fanmade. Iya, fanmade lah ya. Walaupun sebenarnya ya gue suka sih, mungkin nilai positif ya ini acting profesornya, karakternya gue suka banget. Sampai detik ini gue suka banget, walaupun terlepas dari ceritanya, tapi gue suka sama actingnya dia. Iya gitu. Betul. Tanggapan terakhir mungkin nih ya untuk Money Heist ya. 2023 Berlin ada nih seriesnya. Skip. Kecuali review pasti gue skip sih kayaknya. Iya, kayaknya udah nggak perlu review lagi nggak sih? Tapi asik review untuk ngatain terkadang. Iya gak sih? Terkadang review untuk kayak begini tuh asik gitu ya. Iya, aduh gue jadi kangen part 1-nya deh kalau inget Berlin. Iya, kan? Masa-masa kejayaannya tuh jadi kangen part 1 anjir. Iya, udah cukup menurut gue. Karakter Berlin tuh udah cukup, udah nggak perlu ada lagi gitu loh. Which is itu flashback. Itu juga sih salah satu yang paling bagus dari part 1 tuh karakternya sih gila, bisa dibikin benci terus jadi suka gitu sama Berlin. Itu keren banget sih. Di part-part selanjutnya gue nggak ada ngerasa attachment sama karakternya sama sekali sih. Kalau yang di part 1 benar-benar Berlin tuh aduh, dari awalnya kesel kan, kayak apa sih ini orang sosok jadi bos gitu kan, tapi lama-lama malah dia yang paling paling setia gitu, paling loyal. Itu sih di part lewat dari part 2 season 2 tuh. Season sampai yang season sekarang season berapa? 5. Sampai season 5 ini udah enggak ada lagi karakter yang bikin gue jadi attach sama karakter Money Heist. Iya, benar. Gue setuju banget. Menurut gue karakter Berlin juga fan service juga sih, diadain aja. Gitu, kayak ya lu suka nih mau Berlin karena kematiannya, nih gue kasih gitu. Jadi ceritanya udah amburadul gitu. Makanya udah enggak jelas menurut gue. Ya kita lihat aja nanti Berlin tahun 2023 ya. Mau buat apa anjir? Masalahnya kita udah tahu dia mati gitu loh. Kita udah tahu dia punya anak. Belum ada sinopsisnya tapi berarti. Iya belum, tapi mau buat apa gitu loh. Maksudnya dia di penjara atau apa, itu udah aneh lah. Masa mau ada ini juga Money Heist yang adaptasi Korea? Iya mungkin bikin. Tapi kalau mau adaptasi ya sampai 2 aja lah ya. Ya udah nggak perlu sampai season 5 anjir, ngapain? Tapi kalau adaptasi boleh lah, kita lihat lah, tergantung visinya si yang membuat filmnya itu, siapa tahu bisa lebih bagus dari yang ini. Iya, itu masih oke lah. Kayak gitu. Indonesia juga mau buat, nggak salah ya. Kayak yang Squid Game kemarin. Anjir, Squid Game di Indonesia. Di sinetron, iya. Anjir gila tuh, paling parah sih. Oke lah ya untuk Money Heist season 5 part 2 ini. Gue sampai bingung mau naruh judulnya apa masih Zero Logic gitu ya. Apa ya? Iya sih, udah Zero Logicnya tuh udah menjadi khas semuanya. Yang tadinya cuma apa ya, cuma sebuah kekurangan, sekarang menjadi kelebihan yang negatif aja. Iya, oke. Scoring days untuk ini udah selesai juga kan? Money Heist ini udah selesai serialnya. Scoring season ini doang kali ya. Iya.
6 lah kayaknya sih. Total seluruh Money Heist nih. Jadi kesatuan ya. Jadi bisa pisah. Berapa ya? 7,5 lah. Gue 7 gue. 7/10 lah. Kayak part 1-nya sih itu the best. Itu Part 1 part 2 itu 8 lebih kayaknya gue. Itu pas nemu tuh kayak hidden gem banget sih. Oke lah, segitu aja. By the way, gue minta maaf juga ya, akhirnya Discord sedikit terlantar. Iya. Karena by the way kita lagi punya project, kita bocorin aja kali ya. Semoga udah rilis sih pas episode ini muncul ya. Ada website kita nanti. Mantap. Gitu. Jadi intinya setiap film, gak setiap film sih, mungkin kita akan review beberapa film ya. Konspirasi pun semua ada di website kita. Gitu, opinitengahmalam.com. Gila. Iya, jadi kalau ada yang mau baca ya artikel konspirasi yang udah dikumpulin gitu di satu website, bisa dikunjungin sih. Bisa dikunjungin. Jadi kalau misalnya versi ada diskusinya di podcast, versi detailnya atau langsung directnya di website gitu. Apalagi kayak film-film kan kita nggak bisa bahas semua film ya. Iya. Gitu sekaligus. Jadi kita kadang review aja di artikel. Gitu. Money Heist pun gua review juga gitu. Jadi bisa saling share lah ya ke teman kalian untuk yang suka sama website film dan konspirasi. opinitengahmalam.com. Oke, segitu aja dari Opini Tengah Malam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.